Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Hanifan Nugroho dengan NPWP terakhir 072. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan atau live coding terkait dengan regresi linear dengan data real. Nah, yang data saya ambil itu dari identifikasi lapisan hidrostratigrafi air tanah menggunakan metode resistivitas konfigurasi skala bersih. Nah, saya akan menampilkan datanya nanti, tetapi untuk live codingnya mungkin saya akan langsung mengambil data yang sudah ada, gitu. Kita akan langsung mulai codingnya saja. Oke, pertama seperti biasa kita markdown terlebih dahulu. Ada 5 step ya pastinya. Yang pertama, di step pertama pastinya kita import library terlebih dahulu ya. Import library. Lalu untuk step 2 ada input and plot data. Lalu selanjutnya step 3 nya kita ada convert to array. Lalu ada matrix sebentar, generate vector D. Oke. Lalu yang step yang terakhir finding. Solution of M. Oke. Ini sudah 5 step yang utamanya. Lalu kita dari sini akan kita mulai. Yang pasti import library-nya ada 3, yaitu yang pertama ada import numpy snp, lalu kedua ada import pandas aspd, lalu yang ketiga ada import matplotlib pplot asblt. Oke. Nah, kayak kita run all dulu. Oke. Habis itu selanjutnya tambahkan kode dulu lagi. Nah, input dan output data. Nah, selanjutnya akan kita masukkan data-data yang sudah kita ambil dari real data yang dari lapangan, kita input, kita masukkan. Oke. Yang pertama ada data. Data kita masukkan dulu. Data nilai X-nya. Untuk nilai X kayak ini. Nilai X-nya itu sekitar di 1 oh
75. Lalu untuk selanjutnya ada di 5.94. Lalu habis itu ada di 13.82. 82. Lalu selanjutnya ada di 32.62. Lalu selanjutnya ada di 57.355. 535. Nah, seperti ini. Ya sudah, dan koma. Ini untuk nilainya lagi. Nilainya. Ini 11.68. Lalu untuk selanjutnya dari 175.34. 175.34. Lalu selanjutnya ada di 90.95. Lalu selanjutnya ada di 400. 401. 421. 421.05. Lalu situ ada 182.7. 182.72. Nah, ini. Nah, sampai segitu. Ini untuk data kedalaman dan resistitivitasnya. Oke. Nah, habis itu kita masukkan ke data skor contoh. Nah, lalu kita buat PD titik data. PD di titik data frame. Contoh. Nah, seperti ini. Nanti dia akan muncul. Nah, jadi nilai X-nya itu segini. Nilainya segini. Selanjutnya kita akan memplot data titik-titik kepada koordinat ya. Nah, pada sini data underscore contoh plot. Nah, ini kita bisa tentukan di sini ada kain. Nah, kalau misalnya kita mau, misalnya kita pakai scatter aja. Lalu di situ ada untuk warnanya ya, untuk X nya dulu. X sebagai X itu dengan nilai X. Ini kita ganti X
sebentar. Lalu untuk ininya dengan nilai. Nah, lalu habis itu ada untuk ininya, untuk warnanya, colors and markernya mau seperti apa. Kita bisa memilih colorsnya. Mungkin kita akan memakai warna merah aja. Warna merah. Lalu selanjutnya ada marker. Makanya kita pakai saja. Oke, seperti ini. Lalu habis itu kita tambahkan untuk titelnya. Titel. Nah, ini titel. Kita pakai plot sini. Itu data resistivitas versus kedalaman. Nah, seperti ini. Halaman, lalu akan kita font size-nya. Font size-nya di sini 14. Lalu font weight-nya ini bold. Nah, seperti ini. Nah, ini sama untuk selanjutnya kita ada di plot X label dan Y label. Ini juga bersama. Kita copy saja. Tapi ini kita ganti lt X label ini. X label ini, jadi kalau X label doang jadinya akan kedalamannya saja. Kedalaman. Nah, ini kedalaman dalam huruf M seperti ini. Kalau ini sensitivitasnya itu ohm. Jadi X label itu untuk dalaman. Lalu titelnya itu data resistivitasnya, nilainya. Kontrasnya bisa kita kecilkan aja, biasanya di 12. Nah, di sini kita jalankan. Oke. Sini mungkin ada kesalahan. Mungkin di data resistivitasnya sepertinya. Sebentar. Nah, kita cek lagi. Ada aja. Oke. Oh iya, untuk ini belum sempat kita ganti ke Y label. Nah, seperti ini baru. Oke, Y label.
Next-nya markernya halaman font. Sebentar kita sekitar week, font week, font week. Oke, sebentar. Font size, font weight-nya sudah oke. Beda data frame sudah muncul, scatter, nilai X-nya. Oke, markernya O. PLT titik titelnya udah. Data resisitivitasnya juga udah oke. Kedalaman. Kedalaman, bold. Coba kita sebentar di plot ini dan horizontal titik lainnya scatter X nilai font size baiknya coba mungkin kita ini lagi kita hapus. Sebenarnya data resisitivitas harus kedalaman sudah oke. Tolong saya boleh bold. Oh ini oke. Next label ini berarti X labelnya oh iya, untuk di X label kita coba kita ini aja, kita copy ini, kita ganti semua. Kita ganti satu-satu. Berarti ini untuk X labelnya. Label data resisitivitas versus kedalaman. X labelnya kita ini kedalamannya hapus. Jadi ini tambahkan M. Font size nya 12. Ini juga sama. Ya label data resisitivitasnya dalam ohm, font size nya 12. Oke, ini jadi sudah muncul. Tadi tampaknya kesalahannya kita ada di boldnya
pakai huruf besar, seharusnya pakai huruf kecil saja. Nah, ini intensitasnya kita bisa temukan bahwa X-nya tadi itu kita belinya itu kedalamannya 30, lalu derajat resistanya hanya 1200. Oke, kita lanjut. Selanjutnya konvertor Rai. Nah, konvertor Rai ini kita bisa mulai dengan biasa itu NPRI. Nah, NPRI gimana? X. Nah, kita mulai dengan X dulu. X dengan NPRI. Lalu data contoh data underscore contoh. Lalu nilai X-nya X-nya. Nah, X-nya kita reshape kita buat di sini. Kita reshape di reshape 1,1. Reshape di min 1,1. Lalu selanjutnya ini hampir sama. Berarti nilai ini juga sama. Lalu selanjutnya ada di print. Nah, print ini sama ya. Print dengan kita ini kita print kita print X yang terlebih dahulu, bahwa kalau X dengan nah seperti ini. X ini sama. Ya, kita akan foto lagi. Jadi kita print biar muncul lah. Seperti ini. Lalu coba kita, nah datanya sudah muncul ya, seperti matriks seperti itu. Ini datanya 111, sini 111. Saya hitung. Nah, selanjutnya ada selanjutnya kita untuk generate vektor DN matrix G. Nah, ini kita udah menggunakan NumPy NP0 untuk mode matrix 0 ya. Lalu pakai loops juga kita kan. Oke, langsung aja. Nah, ini sana. Lalu artinya n data nah di sini
Ternyata kita pakai LAN ya. LAN D. Lalu endportnya, parameternya. Oke, interceptnya ini untuk slope interceptnya ini untuk 2 aja. Nah, ini sama ya, data dan ininya, untuk datanya. Lalu selanjutnya kita ada pakai np zeros, bahwa ini np zeros, sorry, np zeros, Nah, lalu selanjutnya di sini kita untuk loopnya, penggunaan loop. Nah, ini kita bisa for nah, saya situ info data. Info data dengan G. G-nya itu untuk I 0 dan 1 ya. XIO nya kita bisa di ini aja. Iya, lalu ini bisa kita print lagi seperti yang di atas. Kita print seperti ini. Nah, tinggal yang terakhir ini. Printnya kita tetapi ini gara-gara memakai D dan G, karena di copy dan G nya ini kita ND. ND tuh coba kita jalankan running. Oke, nah sudah muncul untuk data-datanya.
udah kita vektor Dian matriksnya juga. Nah, selanjutnya step terakhir akan kita plot semua data-datanya, akan kita sambungkan semuanya untuk melihat beberapa error atau kita melakukan slope dan interceptnya. Nah, oke. Nah, untuk step pertama dari finding solution itu bisa kita dari residuals. Nah, dan lalu bisa, nah kita pakainya NumPy in dan least square. Nah, NumPy least square. Nah, ini bisa kita munculkan gitu ya. M was terus ada S juga. Itu untuk NB nya. List SQ Y, ini. Dan di sini kita bisa ini slope-nya juga. Slope-nya kita bisa di plot M-nya 0. Ini kita satukan terlebih dahulu ya. Saya juga ini ada R. Ini intercept terlebih dahulu. Interceptnya ada floatnya juga. Errornya kita bisa ya float residualsnya. Residuals ini kita hilang. Nah, residual seperti ini. Equal at ini respons. Nah, ini responsnya nanti untuk respons terhadap data-datanya, respon dari modelnya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa membuat plot-plotnya yang lain, plot seperti titik titel dan lain sebagainya. Ini kita bisa ininya apa namanya, plot. Nah, ini kita bisa pakai titel juga tetap, tapi kita bikin yang ini dulu untuk tulisannya ya. Tapi teksnya ntar ada di sini. Nah, ini untuk dari ini ya, apa garisnya ya, kita mau seperti apa gitu kan.
Nah, kita kalau semisal ini untuk warnanya ya mungkin ya. Kita semisal mau net rs, lalu terus itu marker size-nya marker size-nya 8 misal. Lalu ya seperti biasa apa labelnya. Nah, ini kita observe data aja lagi. Ini kita sebentar ya, kita observe datanya dulu. Kita ubah lagi. Sebentar, kita anes dulu ya. Nah, ini plotnya juga, terus lalu untuk X radikalnya nah ini untuk ininya garisnya kita biasa menulis strip aja pakai blue, size nya 6 juga lebih kecil. Lalu labelnya kita untuk calculate data, tapi ya kita ubah nanti tergantung apa untuk apa. Nah, ini sisanya kita bisa salin di atas saja tadi. Lalu selanjutnya kita jangan lupa ini legendnya. Aja. Lalu selanjutnya oh ya, untuk teksnya ya kita biar dapat lihat. Teks nah ini yang sempat kita singgung. str f ini, lalu ini untuk stopnya. Stopnya berarti titik 4F. Stop F ini X nya. Nah, ini untuk X nya. Lalu selanjutnya ada intercept. Shape-nya kita masukkan juga.
2F. Sorry. Seperti ini untuk interceptnya ini n, lalu habis itu ada errornya ya, terakhir error error. Errornya itu error F 4F. Nah, untuk yang terakhir ya, untuk taruh teksnya teks. Nah, ini untuk mengatur ini juga ya, teksnya bisa naik turun atau gimana. Oke, untuk teks 9 aja ya, kita pakai 1000 karena tadi sampai 1200 ya, nggak mungkin kita di bawah itu teksnya ya kan, tadi 1000 aja. Lalu txt, nah ini txt ada str. Nah, meski konteksnya kita 10 aja kecil agar tidak terlalu mengganggu. Ini 10. Lalu file text ini terakhir. Nah, oke, coba kita run. Oke. Oke. Nah, ini untuk observe datanya. Jadi kita butuhkan pada plot ini butuhkan adalah observe data dan calculate data. Ini untuk ini, lalu di sini ada garis linearnya. Dan kita temukan bahwa di sini terdapat error yang sangat cukup besar ya, bahwa di sekitar 109.000. Nah, di sini untuk data resistivitasnya di bagian Y, kedalamannya di bagian X. Seperti itu. Nah, oke. Seperti ini hasilnya. Nah, kenapa kenapa sih errornya sangat besar gitu kan? Kalau menurut saya karena dari data ini hubungan kedalaman dan resistivitasnya tidak linear, karena tadi sempat ada yang data dari besar lalu turun ke bawah ke angka yang lebih kecil, tapi langsung naik lagi ke atas lebih besar gitu. Jadi itu menyebabkan data itu tidak tidak linear. Jadinya bingung ya, jadinya
sempet dari turun jadinya nggak sejarak mungkin kalau turun, turun semua, kalau naik, naik semua. Tapi ini ada naik turun gitu ya, tapi kebanyakan memang naik gitu. Nah, kenapa seperti itu juga, karena data resistivitas itu juga, ini menunjukkan juga kayak perubahan lapisan, setiap lapisan. Nah, jadi, saat lapisan mungkin kayak kerikil itu, mempunyai kayak resistivitas yang tinggi. Tapi kalau lampu itu rendah, kalau aquifer sendiri itu sedang. Nah, jadi dari itu kita tidak bisa menentukan, tinggi sedangnya itu, tergantung pada lokasi, saat data diambil, seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf juga, Pak, kalau cahayanya kurang, atau untuk facecam-nya karena sedang dalam mudik. Terima kasih Bapak, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.